Halo teman-teman, selamat tengah hari. Sama lagi dengan saya di channel Pilis Julian Official ya. Jadi video ini merupakan video kedua lah teman-teman ya, semenjak saya jatuh sakit ya. Jadi dalam video ini saya akan beri sedikit update lah tentang progres kesehatan saya ya, dan bagaimana saya sampai ke tahap sekarang inilah. Jadi kalau teman-teman dapat lihat, keadaan saya sudah mulai membaik lah. Jadi terima kasih atas doa daripada kawan-kawan semualah. Dan di video ini saya berkongsi sedikit lah ya tentang apa yang saya alami ya, dan apa yang saya lakukan lah untuk memulihkan diri ya. Jadi sebenarnya teman-teman, semenjak sebelum cuti hari itu ya, saya sudah merasa lain-lain pada badan saya ya. Selera makan masih ada ketika itu ya, masih mau makan, tapi masalahnya bila saya makan saya muntah ya, dan dia punya porsi makanan tuh, kalau saya makan, kebiasaannya saya makan satu pinggan ya, macam biasalah satu pinggan. Tapi semenjak saya jatuh sakit tuh, saya tak boleh makan satu pinggan lagi ya. Saya hanya dapat makan setengah ataupun kurang daripada itu teman-teman. Sebab bila saya makan, saya akan muntah ya. Dan bila saya makan juga, untuk itu satu pinggan itu perut saya akan terasa senak ya, dan susah untuk bernafas ya. Jadi keadaan itu berterusan lah. Kemudian saya pergi ke satu klinik, dan coba untuk dapatkan obat lah. Dia bagi obat, dokter bagi obat, kemudian saya makan lah. Saya ini bukan jenis yang suka makan obat teman-teman ya. Panas telinga saya dengar istri saya bising-bising suruh makan obat. Tapi bila makan obat masih tak ada kesan ya, tak ada kesan, macam tak ada apa-apa. Kemudian saya pergi klinik yang satu lagi ya, dan di situ juga saya diperiksa, perut saya diperiksa, dan saya dinasihatkan untuk tidak makan terlalu banyak waktu itulah. Dan ada juga diberi obat ya teman-teman, dua jenis obat gastrik dah. Masa itu memang saya berharap sangatlah obat gastrik itu dapat membantulah. Dan ada juga obat yang untuk tahi keras tuh ya, yang membolehkan kita buang air besar lah. Jadi saya makan semua itu. Yang pelik dia teman-teman, bila saya makan obat untuk tahi keras tuh, saya boleh buang air besar ya, buang, tapi cair ya. Nak kata ceret bukan juga lah teman-teman ya. Tapi bila saya berhenti makan obat tuh, perut rasa tak boleh berak lagi. Jadi apa yang saya perasan waktu itu teman-teman ya, bila terasa nak berak itu ya, biasanya kalau kita nak berak tuh dekat penghujung rasa dia tahi rasa nak keluar tuh teman-teman ya. Kita duduk zaman terus itu yang kita rasalah, yang normal, kita yang normal lah. Tapi bila saya pergi duduk, tak juga keluar, tak ada keluar apa-apa teman-teman. Yang keluar tuh darah ya, beberapa kali lah seperti itu ya. Dan termasuk juga rasa mual-mual itu ya. Jadi bila begitu saya sudah mulai terpikir teman-teman ya,
jangan-jangan ini bukan sekadar masalah kesehatan ya, masalah tubuh lah. Saya terpikir mungkin ada kaitan dengan sesuatu yang paranormal ya. Kemudian satu kali itu kebetulan juga kakak saya sampai di rumah ya, melawat saya, dan dia ini kenal lah orang yang boleh berurusan dengan sesuatu yang paranormal itu ya. Dia pernah bawa saudara mara kami ke situ, bertemu dengan orang itu ya. Jadi dia cadangkan kepada saya lah untuk pergi ke situ juga ya. Sebelum itu bini saya sudah merancang untuk membawa saya ke spesialis di Kuching ya, untuk memeriksa lah. Saya kata tunggu dulu, biar saya cek dulu dengan orang paranormal itu. Kalau betul tidak ada, baru kita pergi, kata saya. Sebenarnya istri saya ini memang jenis yang skeptikal lah bila soal paranormal seperti itu ya teman-teman. Pada saya memang pernah mengalaminya sebelum ini, jadi bukan sesuatu yang baru ya. Tapi untuk dia tak pernah lagi mengalami situasi seperti itulah. Nasib baik juga dia ikut ya. Kebetulan saya kata dengan dia, dia punya lutut sering sakit juga, jadi apa salahnya orang itu pegang-pegang, kata saya. Orang itu kalau masa itulah menurut kakak saya, dia bukan dukun ya teman-teman. Dia orang seperti kita juga, tapi mempunyai gifted. Dia boleh merasai apa yang tidak kena pada badan kita lah. Jadi kemarin ya, tanggal hari Sabtu kemarin ya, kita orang pun pergilah ke Bau sana ya, jalan menuju ke Sarikin sana, di kampung apa namanya, Padangpan ya. Jadi kita pun pergi situlah, dan sampai di situ dia orang itu anti itu terus memegang tubuh saya lah, terutama sekali perut saya ya. Dia pegang-pegang sampai dia borak-borak lah dengan kita orang ya. Kemudian dia seperti menemui sesuatu lah di dalam perut saya teman-teman. Jadi apa yang dia temui itu ya, nanti saya akan selitkan gambarnya di sinilah ya. Dia ambil dua barang dari perut saya teman-teman. Satu kaca, satu lagi kayu sumpit tuh, kayu nibong tuh yang biasa digunakan untuk buat sumpit ya. Dan juga batu putih, batu sungai yang berwarna putih tuh, dia ambil dari pinggang saya ya teman-teman. Waktu itulah kemarin. Jadi itu berlaku di depan mata saya sendiri. Kalau saya tidak heran lah, sebab saya pernah mengalami situasi seperti itu, pernah melaluinya juga, jadi tidaklah begitu mengherankan. Tapi bagi istri saya, dia tak pernah tengok benda seperti itu depan mata dia sendiri ya. Jadi bila selesai sejak itu, anti itu lihat tubuh saya berwarna kuning teman-teman ya, kekuning-kuningan. Jadi bila dia nampak tubuh saya kekuning-kuningan, dia menyuruh ada seorang lagi saudara dia ya, untuk meminyakkan tubuh badan saya lah ya, menggunakan minyak untuk buang minyak tuh. Jadi dia kata memang ada orang hantar barang ya untuk menghantam saya lah. Satu yang diberi melalui air, minum air ya teman-teman. Dan satu lagi yang dia mungkin orang yang sama ataupun orang yang berlainan ya, dikirim menggunakan angin. Nah, itu yang buat badan saya kekuning-kuningan ya. Jadi dia berpesan kemarin
Kalau masih lagi kuning-kuning, dia suruh saya datang lagi lah untuk diminyakkan lagi lah seluruh tubuh saya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi nak kata percaya tak percaya itu terpulanglah pada teman-teman ya, tapi semua itu berlaku di depan mata saya sendiri. Dan seperti yang saya sebutkan tadi ya, istri saya memang skeptikal teman-teman ya, hal-hal seperti itu. Saya cakap dengan dia begini ya, kalau kita sakit gigi kita jumpa dokter gigi, saya kata. Kalau kita sakit jantung kita jumpa dokter jantung, kita sakit mata kita jumpa dokter mata. Tapi kalau kita jumpa penyakit seperti ini, siapa yang kita nak jumpa? Saya kata. Mau tidak mau kita pergi pada orang yang tahu hal-hal seperti itulah, hal-hal paranormal seperti itu, kata saya. Dalam dunia ini banyak cara kita untuk berurusan dengan masalah-masalah yang kita hadapi itu. Semua masalah di dunia ini ada jalan penyelesaiannya teman-teman ya. Tuhan sudah sediakan dia punya cara tuh. Kita hanya tinggal cari pilih mana yang kita ambil. Dan kita buat itu bukan karena kita nak membelakangkan Tuhan ya. Tuhan yang kita sembah itu ya. Kita buat karena kita ingin keluar daripada masalah itu ya. Berdoa saja tanpa usaha itu sia-sia teman-teman ya. Jadi kita harus kita harus usahalah sebelum semuanya sia-sia. Nah, jadi begitulah jawaban saya pada istri saya. Nah, ketika itulah, dan berbalik kepada cerita itu tadi, anti itu tadi, selepas dia berurusan dengan saya, dia berurusan dengan istri saya pula. Dia pegang-pegang badan istri saya. Jadi anti itu teman-teman ya, di tangan dia itu ya, di tangan dia, ibu jari itu ada sesuatu yang disebut sebagai mata kail ya. Orang panggil ya mata kail emas. Nah, itu yang dia guna untuk cari teman-teman ya. Dia pegang. Ya. Kalau dia jumpa sesuatu kita sendiri memang dapat rasa juga teman-teman ya. Ada rasanya kena gigit semut. Waktu dia jumpa batu di belakang saya itu memang sakit teman-teman ya. Bila dia itu, jumpa ada itu ya. Nah, dia nak ambil tuh dia guna mulut, dia sedut teman-teman, sedut benda itu keluar masuk mulut dia, dan dia ambil dari mulut letak di pinggan lah, macam tu dia buat ya. Kemudian giliran istri saya, dia pegang-pegang semua, tak ada masalah dengan tubuh dia. Kemudian dia pegang lutut kiri dia, dan dari lutut kiri dia keluar dua jenis gigi teman-teman. Dari sebelah depan gigi taring tuh ya. Kalau tak salah saya lah gigi taring tuh panjang teman-teman ya. Dan dari belakang lutut itu gigi geraham. Kalau kita pikirkan secara logik teman-teman, bagaimana benda-benda itu boleh masuk ke situ? Memang tak logik kan. Tapi hal-hal paranormal itu kita kena buat paham lah macam tu ya, tidak dapat kita jelaskan ya. Nah, itu berlaku betul-betul di depan mata dia. Sebab itu saya kata kita tidak perlu paham, kita hanya perlu tahu, itu saja kata saya dengan istri saya. Nah, itu dua benda itu keluar daripada lutut dia, dan sekarang lutut dia sudah rasa ringan, dia kata tuh. Habis selesai itu kemarin laju dia berjalan masuk kereta Pajero, saya pun senang-senang naik, kata dia. Tidak ada rasa berat lagi katanya. Kemudian dia juga di sapu minyak juga pada bagian kaki kiri dia, di atas pergelangan kaki dia. So, dia ada gatal ya, gatal yang tak pandai sembuh-sembuh tuh. Nah, di situ disapu minyak juga ya, oleh satu orang tua yang lain lah, orang yang meminyakkan saya tuh.
Nah, begitulah ceritanya teman-teman ya. Kemudian anak buah saya juga mengalami hal yang sama, sakit kepala di sini dan juga di belakang bahu dia ya. Dari kepala dia batu ya, dan dari belakang bahu dia tuh kayu, seperti kayu sumpit itu yang keluar daripada bahu dia tuh. Jadi begitulah pengalaman saya kemarin ya. Kemudian dia anti yang mengambil barang itu menjelaskan pada saya lah bagaimana semua itu terjadi, dari mana datang dia. Kalau saya tanya dia betul-betul tuh, dia tahu siapa yang buat benda tuh teman-teman, tapi saya tidak tanya karena anti itu sendiri pernah cakap dululah dengan kakak saya, kalau kamu suruh saya balas balik orang ini saya tidak mau, dia kata. Pak, itu bukan kerja saya cuma mau tolong orang, dia kata. Betul juga, saya pikir-pikir macam tuh, buat apa kita nak balas balik perbuatan orang kan, karena Tuhan sendiri mengatakan pembalasan itu adalah hak dia, hanya dia saja yang boleh membalas tuh. Jadi saya serahkan pada Tuhan lah untuk mengurus semua itu ya teman-teman. Kemudian sekarang ini masih dalam tempo berpantang sayur yang sejuk-sejuk tuh saya masih belum dapat makan, yang masam-masam, yang pedas-pedas tuh hanya makan. Buat masa ini daripada saya tersilap, saya makan daging saja. Daging ayam kah, daging babi kah, itu saja yang saya makan sup. Dan belum mandi lagi saya hanya boleh mandi selepas tengah hari ini. Tapi alang-alang petang nantilah saya mandi teman-teman. Istri saya pun sama, belum dapat mandi ya. Jadi ada lagi pantang yang 1 bulan ya, kena ikut juga. Dan sekarang ini juga ialah tempo pembersihan ya. Semua kotoran-kotoran yang ada di badan tuh akan keluar bila kita buang air besar lah, berak ya. Dan 2 kali saya berak sebelum ini, selepas berobat tuh semuanya bercampur dengan darah teman-teman. Dia tak sakit tapi bercampur dengan darah, dan warna darah itu kehitam-hitaman teman-teman. Mengerikan juga ya. Dan pagi tadi bila saya berak juga seperti biasa, tidak ada darah lagi ya. Jadi saya harap ya berterusan begitulah. Dan yang tertinggal sekarang ialah tubuh saya teman-teman. Dalam kamera pun saya boleh lihat dia kekuning-kuningan ya. Kalau masih begini saya akan kembali semula ke anti itulah, untuk di mandi minyak lagi. Itu teman-teman pengalaman saya ya. Dan saya ingin menggunakan kesempatan ini juga teman-teman ya, untuk memberi sedikit nasihat lah, terutama sekali teman-teman yang berada di tempat orang ya. Dulu saya bertugas di Belaga hampir 10 tahun, di Kapit juga ya. Jadi bercampur dengan orang luar, kita tidak tahu niat orang ya. Kita baik dengan orang, belum pasti orang itu baik dengan kita. Jadi jagalah diri baik-baik ya teman-teman. Kalau yang punya pendinding itu baguslah kalau ada pendinding ya. Kalau tak ada atau apa boleh buatlah, berserah pada Tuhan saja ya. Jaga kelakuan, jaga mulut kata orang ya. Dan jangan lupa selalu berdoalah. Alright teman-teman, jadi harap pasti keadaan akan pulih seperti biasalah untuk diri saya, istri saya, anak buah saya yang di kampung tuh. Oke. Terima kasih teman-teman karena sudi mendengar cerita saya ya.
Semoga bertemu lagi di video-video yang selanjutnya. Mantap. Bye bye.